teman pemilih, ketemu lagi dalam Ludo, podcast pemilu dan demokrasi Oke, KPU Tanah Datar. Kali ini kita kedatangan tamu dari organisasi pers di Tanah Datar. Ada dari AWI, KWRI, dan PJKIP. Ada Pak Farid Al-Kausar dari AWI, kemudian Ibu Murniyanti dari KWRI, dan Bang Rizky dari PJKIP Tanah Datar. Nah, pertemuan kita ini akan membahas seputar pers dan demokrasi. Sebagaimana kita tahu, pers merupakan pilar keempat dari demokrasi, dan ini sangat penting bagi khususnya teman pemilih untuk memahami bagaimana demokrasi itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada pilar-pilar yang membuat dia kuat gitu. Baik, sebagai pembuka, kita minta kepada Bang Farid untuk ceritakan sedikit bagaimana AWI ini dan di Tanah Datar apa saja yang sudah dilakukan. Silakan Bang Farid. Dari tahun 2024 kami sebenarnya sudah berdiri di Tanah Datar. Cuman dalam satu sisi masih ada kita terobosan yang intinya 2025 kemarin kami baru membukukan oleh langsung sekjen dari pusat. Namun di sini dalam berkolaborasi dengan pemerintahan oleh Selatan Indonesia, kami memiliki 25 orang anggota ini tetap punya komitmen dengan bermitra dengan pemerintahan untuk dengan sistem membangun. Intinya kami dalam aliansi ini adalah sistemnya pembinaan ini dalam aturan itu bagaimana memberantas informasi hoax yang beredar saat ini di baik itu di media sosial, Facebook, Twitter. Jadi situasi semenjak Pilkada 2024 kemarin itu maraknya timbulnya buzzer terus video-video TikTok yang pokok intinya ini tidak terlepas dengan non-produk jurnalistik. Nah, di sini kami berperan aliansi wartawan bagaimana mengantisipasi semua hal-hal yang dilontarkan oleh tanpa produk jurnalistik, termasuk seperti TikTok, seperti pembangunan jalan, seperti pemilihan pihak sebelah contohnya lah, KPU inilah, Waslu beginilah, itu tanpa data dan narasumber yang jelas, si pemakai akun itu terlalu bebas, tanpa pengawasan lah. Nah, di sini peran kami adalah wartawan mengantisipasi dengan cara mengembalikan informasi kebenarannya. Nah, itu harusnya rekan-rekan pers yang ini terus di aliansi ya Pak ya. Kami mengatasi seperti di mana sepertinya misalnya ada isu yang ingin melontarkan seperti lawan misalnya bagaimana pemerintahan incumbent lah. Begitu jalan sebenarnya sudah diperbaiki selalu ditayang-tayang seperti itu kan, padahal jalan itu sudah diperbaiki. Nah, di situ kita tampil, pokoknya tanpa instruksi, tanpa apa, sepertinya hati nurani memanggil bagaimana kita memberikan kepada masyarakat informasi kebenarannya. Nah, di sini begitu juga seperti pemilihan Pilkada kemarin Pak. Kami seperti ada debat lah di gedung nasional. Bagaimana masyarakat kita bisa nonton semua. Nah, di situ kami juga berperan. Bagaimana kami menayang secara online dengan data-data yang akurat lah, gitu kan. Pokoknya harus benar jelas. Terlepas dari sebenarnya kami ini pers ini sebenarnya sama semuanya Pak. Cuman bedanya organisasi ini kan beda-beda. ADRT lah. Jadi intinya sekali yang pers ini sosial kontrolnya tetap bagaimanapun kritik tetap berjalan di situ. Kita sebenarnya situnya kita belum teguran lah, segala menegur kalau itu yang harusnya dikonsumsi masyarakat kita harus tayang.
tidak ada tekanan di sana, tidak ada intimidasi, tidak ada panggilan, maksudnya ada yang kalau bahasa Minang itu dibayi ya, itu karena itu tuh tidak boleh terlalu melanggar kode etik. Nah, Aliansi Wartawan Indonesia sebenarnya kami di Tanah Datar ini apa yang jawab pertanyaan Bapak tadi, apa yang telah diperbuat? Sebenarnya kami baru menyusun program untuk 2025-2026. Rencana itu Aliansi Wartawan Indonesia akan berkolaborasi di seluruh instansi pemerintahan Tanah Datar, baik itu lembaga seperti KPU, Bawaslu, instansinya Kejaksaan, Polres Tanah Datar, masih itu pemerintahan Tanah Datar di sini. Bagaimana inti pokoknya di sini kita saling sama membangun, memberantas informasi hoax yang berada di khusus Tanah Datar, agar Tanah Datar ini bersih dari adu domba, informasi-informasi bohong, cerita-cerita bodong kalau masalahnya, intinya cerita bohong. Yang penting yang dasar dari pers ini kita harus wajib memiliki narasumber yang jelas. Pertama, yang kedua, kita harus memiliki etika jurnalistik untuk menghadapi narasumber. Seperti kita datang ke satu instansi untuk menanyakan hal-hal yang harus kita dimakan diskusi publik. Nah, menjaga marwah itu Aliansi Wartawan harusnya tetap komit dan melakukan pembinaan pada instansi pers. Itu khusus dari aliansi, Pak. Kalau untuk kedepannya mungkin kami rencana juga nanti kami undang KPU ke Tanah Datar. Terima kasih. Itu saja, Pak. Oke. Baik, selanjutnya seperti yang disampaikan Bang Farid tadi bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh AWI terutama dalam meluruskan informasi yang dipelintir atau yang lazim disebut hoax itu. Nah, bagaimana dengan KWRI? KWRI ini sudah didirikan sejak kapan? Kemudian apa yang dilakukan dalam hal terutama sekali ini menyangkut proses demokrasi di Tanah Datar ini? Silakan Bu Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPC KWRI Tanah Datar. Kami udah berdiri KWRI dari tahun di Tanah Datar ini udah tahun 2008 kalau nggak salah. Terus kami telah mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Kemarin ini yang kami lakukan pelatihan jurnalis yang pesertanya itu dari sekolah-sekolah yang ada di Tanah Datar. Terus kami dari KWRI tentang demokrasi ini, Pak, itu kan ada yang telah disebutkan tadi, mendapat 4 pilar demokrasi. Kami juga ya lanjut program apa yang misalnya dilakukan oleh KWRI dalam hal misalnya seperti pilkada kemarin dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pemilih ya. Kan kita di pers itu kan sebagai corong dalam menyampaikan informasi publik terhadap kalau pilkada ya misalnya dengan pencalonan, dengan kampanye dan sebagainya. Ya, kami telah mengikuti Pak KWRI yang telah diundang waktu di pelatihan, ikut relasi publik waktu di Emersia dengan KPU. Itu telah kami lakukan ke masyarakat juga, ikut memfasilitasi gitu, pencoblosan apa segala macam.
Oke. Nah, selanjutnya di PJKIP ini kan PJKIP ini baru tapi sudah gaungnya ini sudah cukup besar juga di tanah datar. Nah, alhamdulillahnya kita kemarin tadi malam ya memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Sumatera Barat, itu KPU Tanah Datar, mendapat predikat informatif. Nah, ini kan terima kasih juga kepada kawan-kawan pers yang selama ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keterbukaan informasi publik di KPU Tanah Datar. Nah, apalagi sebelum ini kita telah melaksanakan MOU dengan organisasi pers yang hadir hari ini. Nah, PJKIP sendiri terkait dengan keterbukaan informasi, apa yang telah dilakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangannya dari KPU yang sudah melibatkan kita bersama dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Ya, Bang Yono, seperti yang kita dengarkan, kami tentu dari PJKIP pertama kali mengucapkan selamat karena sudah mendapatkan predikat informatif dari KI Sumatera Barat. Tentu harapan kita ke depan dengan adanya predikat informatif ini, khususnya untuk KPU Tanah Datar, makin lebih baik lagi dalam pelayanan informasi terhadap masyarakat ke depannya. Seperti yang Pak Yono sampaikan tadi, PJKIP ini mungkin masih baru dan sangat baru sekali di Tanah Datar. Sesuai dengan namanya, yaitu keterbukaan informasi publik. Tentu hal-hal yang kami dorong dari PJKIP ini fokusnya adalah keterbukaan informasi publik, baik itu di badan-badan publik yang ada di Tanah Datar yang mungkin selama ini masih agak kurang terbuka terhadap kehadiran pers atau jurnalis dalam menyampaikan informasi ataupun data yang harus didengarkan atau diketahui oleh masyarakat. Sesuai dengan slogan kita bersama, Bang, informasi terbuka dan jurnalis terpercaya. Tentu ini adalah langkah awal kita bagaimana meyakinkan bahwa PJKIP ini adalah organisasi yang mendorong badan publik untuk menyampaikan informasi yang tidak dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat. Itu ke depannya. Ya. Tadi malam juga sebagai Ketua PJKIP Sumatera Barat juga memperoleh Achievement Motivation Person, penghargaan terhadap person atau orang yang peduli dengan keterbukaan informasi publik. Nah, ini juga semacam penyemangat bagi kerja-kerja keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat dan di Tanah Datar khususnya, karena sudah ada PJKIP Tanah Datar. Nah, pers, kita bicara pers dalam demokrasi sebagai pilar keempat. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, nah demokrasi itu kan tidak lagi sebatas distribusi suara, tapi di sana juga ada distribusi ide atau gagasan, distribusi orang atau tokoh yang kalau di Minang disebut tokoh, takah, dan tagih itu. Dan ada distribusi modal. Itu bagaimana demokrasi ini bisa hidup dan berlangsung dan meriah, ya, misalnya dengan modal kampanye, modal baliho dan segala macamnya. Nah, pers, nah, itu menjadi bagian penting dalam hal proses distribusi ini. Bagaimana pers mengemas ide atau distribusi ide atau gagasan dari calon-calon yang akan muncul sebagai pemimpin di daerah kita. Kemudian bagaimana pers juga memunculkan tokoh-tokoh yang memang berpotensi untuk memimpin daerah.
dan pers juga jadi bagian dari distribusi modal ini. Nah, melihat kondisi hari ini agak-agak nyambung dengan apa yang disampaikan Bang Farid tadi, bahwa amplifikasi algoritma media sosial ini, ada yang membuat berita hoax, ada yang menjadi buzzer dan sebagainya. Nah, sementara pers itu punya mekanisme editorial, bahwa tidak semua informasi yang didapat itu disampaikan secara mentah, tapi harus ada editorialnya, harus ada proses editingnya. Ini yang harus sampai di masyarakat. Kira-kira di kawan-kawan di organisasi pers melihat fenomena ini, kan kalau di media sosial ini kalau orang ngomong bebas, apa saja diomongkan, itu kan dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Ternyata tidak. Demokrasi itu memiliki proses yang panjang, proses menuju sebuah kebijaksanaan gitu. Nah, ini kan nyambung dengan apa yang disampaikan Bang Farid tadi, masuk juga dengan Bang Rizky dan Bu Ian tadi. Nah, kira-kira posisi kita di pers ini seperti apa ini menanggapi hal yang seperti ini? Baik, terima kasih, Bang. Di sini kita ditempatkan posisi yang pastinya kita, Bang, pers akan melakukan posisi strategis dalam pemerintahan, dalam bentuk mengantisipasi informasi-informasi yang inti kasarnya itulah hoax. Karena itu sejalan dengan program pemerintah. Itu termasuk dulu pernah program kita pemerintah soal ini, walau itu instansi organisasi Polres Tanah Datar juga. Kami berperan di situ dalam selalu sekarang kan begini, Bang. Dalam medsos itu kan ada 3 aplikasi yang paling gencar itu, Facebook, TikTok, dan paling kerasnya itu Instagram. Itu yang menonjol sekali kan Facebook sama TikTok. Di sini kami dalam posisi ini, bagaimana kami selalu mengambil bahan apa yang dibahas, isu apa yang berkembang dalam mengatasi yang disampaikan oleh yang hoax ini. Jadi di sini kami mengambil sumber. Ini misalnya contohnya isunya seperti apalah satu kasus lah ya Bang ya, contohnya kasus pembangunan. Nah, itu. Di mana pembangunan ini orang cuma menyorot semua foto, gambar, belum lagi seperti lagi orang baru sedang membangun udah di apalah namanya itu, udah digebrak, maksudnya. Nah, ini gimana nih pembangunannya tidak becus, padahal aslinya orang ini baru programnya belum selesai kerjanya. Nah, itu dalam satu pembangunan. Dari satu sisi menyambung kata Bang tadi, untuk menimbulkan tokoh di tanah datar sebagai kadang inilah demokrasi yang kita lihat saat ini, Bang. Tokoh tuh kadang-kadang tidak ada juga yang memakai buzzer, medsos yang akun-akun medsos itu masih ada. Itu menurut pantauan ya, Bang. Kita tidak menuduh secara cuma dalam pantauan. Karena arahan itu jelas. Yang ini kekurangan aja disebut, yang lawan ini kekurangan aja. Padahal kalau di produk jurnal itu harus seimbang. Ada kelemahan, ada kekurangan. Itu harus real. Nah, yang si akun hoax ini itu pasti kekurangan aja disebut. Nah, disinilah kita sebagai peran pers di situ kita tampilkan. Di pers juga harus netral dalam itu suatu hal. Siapapun tokoh yang akan tampil, kita harus netral untuk mempromosikannya. Nah, ini kelebihannya tokoh ini. Kuliahnya tamatan ini, itu kan. Ini yang selama dia bekerja, ini yang diperbuat kepada masyarakat. Kelemahannya di sini harus disampaikan. Nah, itu dalam produk jurnalis pers kita harus berada di posisi seperti itu. Nah, di sini kita harus dalam berdemokrasi kita harus jelas bagaimana tanah datar ini dalam pers ya, kita akan posisi kita strategis di pemerintah ini harus netral, harus jelas netralnya. Nah, seperti itu Bang jawaban saya. Kalau Pak Rizky gimana?
Kalau dari kami dari PJK tentu memandang medsos ini tidak bisa kita batasi bang, karena memang medsos ini tidak bisa katakan mereka itu bukan produk jurnalistik yang secara resmi. Tapi tentu sebagai jurnalis atau pekerja pers, kita harus mengerti bagaimana kebutuhan informasi oleh masyarakat itu sendiri. Karena apa yang kita sajikan itulah yang akan menjadi acuan bagi masyarakat. Bagaimana caranya kita menyajikan berita yang baik dan benar? Tentu itu kembali lagi kepada prinsip jurnalis itu sendiri. Kalau seandainya jurnalis itu memegang prinsip keadilan atau keberimbangan dalam mengungkap satu tulisan atau menyajikan satu tulisan, tentu informasi-informasi yang tidak benar itu tidak akan disajikan, atau informasi yang belum jelas kevalitan datanya atau datanya tentu belum akan disajikan. Maka sebagai seorang jurnalis tentu kita harus menimbulkan rasa kepercayaan pembaca terhadap jurnalis itu sendiri, supaya ke depan apa yang kita sajikan itu benar-benar diterima dan didukung oleh pembaca ataupun masyarakat itu sendiri. Itu kira-kira bang. Bu Yan bisa di Ya, bagi saya jurnalis itu ada itu pembuatan tentang informasi dan berita gitu. Nah, informasi ini belum tentu benar. Kalau berita pasti benar. Kenapa? Di situ sudah ada yang dinamakan 5W1H, itu kode etik jurnalistik tadi gitu. Nah, itu bagi kami jurnalis adalah didampingi dan mengawal tentang umpama pilkada yang ada di tanah datar tanah datar ini, terus legislatif dan presiden gitu nantinya. Nah, kira-kira kedepannya tantangannya terhadap persoalan ini, bahkan media sosial ini makin ke depan kan semakin berkembang juga ini. Nah, sehingga sementara produk-produk jurnalistik ini kan memang hanya dikonsumsi orang-orang tertentu lah kalau sekarang ya. Tidak semua, karena orang lebih cenderung melihat media sosial timbang misalnya membuka berita di media online atau apa. Nah, menghadapi persoalan ini, bagaimana misalnya kawan-kawan di organisasi pers menghadapi tantangan ini gitu? Sebenarnya gini Pak, dalam menjamur media sosial, untuk menanggapinya sebenarnya simpel, memang tergantung aktifnya kita dalam proses melakukan tindakan. Kadang-kadang kita sebagai pers insan lah, melihat informasi seperti itu kadang-kadang kita lengah, seharusnya kita memberikan cepat tanggap berita kebenarannya. Itu aja sebenarnya kuncinya. Seperti saya pernah melihat waktu itu dalam satu acara Pacu Jawi. Nah, ini Pacu Jawi ini bang, kita lepas dari kategori bentar. Pacu Jawi itu yang diinformasikan oleh publik cuma judi. Padahal di situ jelas Pacu Jawi itu mengangkat budaya ranah Minang dan dulunya. Apa sih Pacu Jawi? Itu kan tidak dijelaskan oleh si penyampai hoax di medsos ini. Nah, padahal kalau kita sebagai pers harus mengaji sejarahnya apa itu Pacu Jawi. Dulu Pacu Jawi itu kan hiburan pada waktu panen masa lalu. Kita harus jelas seperti itu, menggali sejarah, dan Pacu Jawi ini meningkatkan nilai harga sapi kita. Harusnya seperti itu. Nah, kalau di medsos hanya bilang Pacu Jawi, gue banyak sih judi mah. Judi sekarang orang. Ini pola pikir ini harus kita jelaskan sebagai pers. Itu bang, harus kita tanggapi lah secepatnya. Nah, itu satu contoh bahan yang harus kita tanggapi. Nah, kita medsos itu kan hari hadir, sering ceng-ceng, kita apa? Kita kirim berita. Di sini sebenarnya tindakan yang dilakukan pers kan kita nggak susah-susah jadi berita. Ada bahan terus, naik berita. Bagaimana publik medsos saja bisa tayang, kok kita nggak bisa tayang berita. Nah, lebih cepat lagi di medsos lagi. Mencoba masyarakat. Nah, kalau di PJK tantangannya seperti apa? Kalau untuk saat ini bang, kita melihat secara profesi
jurnalis ini sekarang adalah sesuatu yang sangat mudah diperoleh oleh siapa saja. Yeah. Tentu dengan kondisi tersebut, dengan berbagai aturan yang sudah ada, tentu kita harus mengikuti bagaimana regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan dari mungkin dari Dewan Pers atau dari media masing-masing ya. Karena produk jurnalis itu tergantung pada kualitas dari penulis berita itu sendiri. Saat ini kan kita sangat kekurangan sekali atau sangat minim sekali yang namanya kompetensi terhadap yang dimiliki oleh jurnalis itu sendiri. Jadi kadang-kadang mereka mendapatkan informasi hanya segelintir data, tapi sudah langsung disajikan. Otomatis langsung ya, timbullah hoax itu tadi kan, timbullah bagaimana itu tadi. Tentu dari PJKIP mendorong bagaimana profesi jurnalis ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya bagaimana jurnalis itu mengikuti kompetensi yang sudah ditetapkan supaya produk yang dikeluarkan oleh jurnalis itu sendiri bisa benar-benar diterima dan manfaat untuk orang banyak. Ya mungkin kalau di PWI atau di posisi lain itu ada yang namanya produk Dewan Pers itu namanya UKW atau segala macamnya. Mau tidak mau ya kita ikuti itu supaya peningkatan kualitas tulisan atau segala macamnya itu bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk pembaca ke depannya gitu. Karena selama ini kan kebanyakan dari informasi yang ditulis itu kadang sepenggal saja. Muncullah kembali tadi kan seperti kita sampaikan tadi hoax itu tadi. Karena hanya satu baris, satu paragraf atau 3 paragraf sudah menjadi berita. Padahal belum dikonfirmasi, belum jelas namanya, belum jelas siapa narasumbernya, tapi sudah menjadi berita. Nah, maka kita sangat mendorong bagaimana jurnalis itu mau meningkatkan kemampuannya, kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan pembaca, yaitu dengan mengikuti kompetensi itu tadi. Ya, begitu dari kami. Bu Yan, kan jurnalis perempuan ini kan masih belum begitu banyak. Ya, betul. Nah, kedepannya kan sekat gender ini kan hampir tidak ada atau sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana Bu Yan melihat kemunculan jurnalis perempuan saat ini? Kemudian fenomenanya kan yang lebih terhadap informasi ini kan rombongan ibu-ibu ini. Nah, bagaimana jurnalis perempuan ini membenarkan persepsi ibu-ibu di media sosial ini terhadap satu informasi atau berita itu? Iya betul Pak. Jadi bisa juga kita ambil harus ada hendaknya perempuan untuk menulis ini kan. Nah, jurnalis ini itu kita harus benar-benar apapun informasi yang ada belum kita serap, tapi kita jadikan berita informasi tersebut, tapi itu harus ada narasumber. Nah, narasumber itu jangan hendaknya satu, lebih narasumber. Jadi disitulah akuratnya berita kita. Nah, wanita-wanita yang bisa menulis itu paling itu bagi diri yang sendiri perempuan suatu hobi loh Pak, untuk kita menulis itu gitu. Okay. Nah, lanjut dengan dalam kita melihat pemilu dan pilkada yang kemarin. Nah, itu kan kalau di pilkada ini kan ada 2 petahana yang mencalonkan kembali. Nah, kondisi di masyarakat ini kan cukup panas juga lah dengan Nah, dalam hal tersebut, nah pers tentu sebagai penyeimbang informasi dia tentu memiliki peran penting dan lebih di sini. Nah, baik itu dari informasi yang disampaikan KPU, kemudian informasi yang beredar di masyarakat, baik dari orang-orang para pendukungnya dan sebagainya. Nah, kira-kira pada saat pemilu atau pilkada kemarin yang cukup
menantang itu yang mesti dilakukan agar informasi itu benar-benar sampainya ya dari yang atas sampai ke bawah itu tidak dipelintir atau memang lurus saja turunnya informasi itu. Oh, iya bang. Sebenarnya informasi yang kita sampaikan ini dari perkara pilkada, apakah informasi yang disampaikan dari KPU-nya, bang? Ya, dari kan KPU informasi dari KPU untuk sampai ke masyarakat ini kan perlu corong juga. Nah, salah satunya kan pers. Nah, supaya informasi ini apa yang disampaikan dari KPU ke masyarakat ini benar-benar informasi yang realnya. Nah, sebagai penyeimbang terhadap informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya yang beredar di masyarakat itu, nah apa yang kira-kira dilakukan pers waktu itu? Baik, izin bang. Di sini dalam hal-hal penyampaian informasi dari awal sampai akhir ini, intinya kalau kita sampaikan A dari sumber, kita harus A ke bawah kan seperti itu. Iya. Di sini kita ditanyakan perannya dulu bang. Peran pers ini bersama lembaga seperti lembaga KPU lah. Bagaimana gitu? Sebagai tokoh publik yang tampil bagaimana ini? Jadi kita ambil dari KPU dulu ya. Yeah. Sebenarnya ini ada kelemahan kita di pers pada perperiode dulu yang kemarin ya bang. Kelemahannya apa? Sebenarnya KPU bisa pandangan saya bang. KPU kan ada humas. Yeah. Humas ini penyampaiannya hanya beberapa ditelan oleh beberapa rekan media informasi. Di sini agak kurang luas jadi penyebarannya bang. Nah, kami berharap untuk kedepannya informasi yang harus disebar oleh KPU ini dari humasnya atau juru bicaranya bang harus real dulu ke kawan-kawan, bukan hanya beberapa orang saja bang. Seluruh pesnya dalam sudut pandang kemarin kan agak ada terbatas lah dari organisasi sekian, sekian. Ini yang membuat penyebaran, padahal kita butuh, masyarakat butuh informasi publik ya bang. Kalau seluruh media di tanah air serentak menggunakan informasi publik, saya rasa real ke bawah sebenarnya. Kira-kira di tanah air ini berapa media? Ada 84. Ya, itu yang tercatat, yang aktif saja, media yang aktif. Nah, dalam 84 itu sebenarnya harus bergerak. Nah, itu sudah menutupi medsos, informasi hoax, video TikTok, yang well. Begitu bang. Seperti itu juga seperti tokoh yang tampil lah, incumbent yang agak panas itu. Nah, di sini menurut pandangan saya nih bang ya, pers ini agak boleh dikatakan pecah sehingga pisahnya informasi sebelah boleh. Nah, ini yang membuat masyarakat banyak blank juga. Ini kata berita ini apa nih? Ini berita ini mana tokoh yang mau kita pilih? Nah, disitulah peran pers hadir yang mempunyai hati nurani, yang memberikan informasi kebenarannya, keseimbangannya di situ. Nah, harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Nah, pilihlah masyarakat. Bupati yang mako. Punya yang bagi piti belum ambil pitinya, pilih orang luar. Kan bisa pembinaan lah seperti itu. Ayo saja bang. Ya, ada tambahan Pak. Kalau dari kami melihat untuk pilkada atau pileg kemarin, peran KPU sudah sangat cukup maksimal ya, melibatkan melibatkan jurnalis, karena dari awal kita melihat sempat KPU mengundang seluruh media berkumpul di salah satu tempat di Makau, Berita Kampus 2. Dan juga secara pengumuman dan segala macamnya juga melibatkan beberapa media cetak dan media online. Ya, meskipun ada kekurangannya di sana sini, tentu itu wajar, wajar sekali kita maklumi. Tentu secara pribadi kita sangat bangga sekali karena apa yang dilakukan KPU kemarin tentu tidak
tidak terlepas dari predikat yang sudah diraih kemarin itu secara informatif, karena tanpa adanya publikasi yang dilakukan secara maksimal oleh rekan-rekan media di Pilkada ataupun Pileg kemarin, tentu belum tentu predikat informatif ini bisa diraih oleh KPU teratar. Tapi dengan adanya predikat informatif ini, kami yakin itu adalah berkat kerja rekan-rekan dari semua media yang terlibat di Pilkada dan Pileg kemarin gitu. Ya Bu ya. Tambahnya sedikit, cuma kita jurnalis ini ada independen tentang kita mengusung calon tokoh itu sendiri gitu. Jadi bukannya kita pro ke sini, pro sini, enggak. Kita independen tadi. Itu tambahannya sedikit. Oke. Nah, ini terakhir. Tadi kata Pak Bang Farid ada 84 media yang aktif di 75 tanah yang air. aktif. Yang bergerak aja media ada Pak. Yang Ya. aktif itu di catatan pemerintah. Ya, 84 media yang aktif. Nah, ke depan ini kan pendidikan pemilih ini kan terus ini dilakukan KPU. Nah, kalau 84 media yang aktif ini bergerak serentak untuk menyampaikan atau sebagai media untuk melakukan pendidikan pemilih ini, kira-kira pemilih yang kita sasar itu rata-rata adalah Gen Z yang hari ini bermain di wilayah media sosial ini. Kira-kira bisa nggak bahwa di tahun pemilu berikutnya Gen Z ini lebih melek atau lebih paham dengan demokrasi, pemilu atau pilkada dan sebagainya. Kalau misalnya kita bersama-sama, ini kan ada aliansi dan kumpulan kawan-kawan jurnalis dan wartawan ini. Nah, kalau kita bergerak bersama antara pers dan KPU, pers dengan media yang 84 tadi, kemudian KPU dengan jajarannya. Nah, kira-kira di pemilu selanjutnya optimis nggak kita Gen Z ini akan menjadi pemilih terbanyak yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya? Baik Bang, di sini kalau itu sebenarnya yang Bang sampaikan tadi itu untuk target kita pemilih supaya terbanyak. Nah, sini sudah ketemu nih titik temunya. Bagaimana kolaborasi KPU dengan insan pers, kita nggak beda-beda ini organisasi apa, penting pers yang ada di Pers. Berkolaborasinya KPU bersama insan pers. Dan kita bicara insan ya, nama insan berarti tukang tulis. Asal mereka bergerak bersama, saya pun komit ada peningkatan. Kenapa? Karena dalam informasi, apalagi orang sebenarnya gini Bang, kami di lapangan juga banyak temuan-temuan ya Bang. Temuannya intinya keluhan lah. Ini kok bila lah agendanya orang memilih masih ada yang padahal setiap nagari sudah jalan. Nah di sini sebenarnya kelemahan ya Bang Nando ya. Jadi di situ pas kami di lapangan itu ada yang bingung juga, yang anggap kaki roda. Biasanya tahun periode mana ada kemah dalam buku ini ada lagi. Nah, itu temuan-temuan itu kan bisa untuk evaluasi. Memang kemarin ada, sekarang tidak ada. Jadi ternyata dalam disitulah peran insan pers mempublikasi. Kadang-kadang orang melapor kan, kenapa dilapor? Kadang kawan-kawan itu di lapangan itu tidak dogen nomor gitu. Itu yang saya sebut tadi dari 84 itu tidak seluruhnya insan pers yang ada kolaborasi dengan KPU. Nah, jika kawan-kawan itu ketemu aktif, kita berikan himbauan seperti sosialisasi lah KPU sama insan pers, yang nama insan ini mereka hadir semua. Lupa. Nanti dalam lapangan terus mereka memberikan informasi, KPU kan tinggal baca. Ini daerah ini klaim mana dan evaluasi KPU. Ini klaim mana dari situ. Nah untuk kedepannya kalau kita bergerak, yang penting kolaborasi dulu. Kolaborasi insan pers dengan KPU kalau jalan, saya yakin ada peningkatan. Itu aja. Dan tambahannya bisa juga pers dengan KPU
berkolaborasi gitu. Umpamanya kita terjun ke sekolah-sekolah yang Gen Z tadi itu, bisa juga kita terapkan gitu loh. Jadi bisa nanti untuk tahun kedepannya yang generasi ini akan banyak memilih pemilih gitu yang ada di Tanah Datar. Ya, kalau bicara komitmen, memang tentu komitmen yang baik itu kan terwujud jika kedua belah pihak sudah saling sepakat. Dan kita melihat dari PJK khususnya, komitmen itu sudah dimulai oleh KPU dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai melibatkan kita di awal-awal tahun sekarang ini, seperti podcast ini, Bang. Dan kami yakin hari ini saja di tahun 2025 saja sudah melibatkan kami organisasi pers dengan baik. Tentu di 2026, 2027, 2028 akan lebih maksimal lagi KPU memanfaatkan para pekerja pers ini untuk mempublikasikan atau menginformasikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari KPU itu sendiri, Bang. Ya. Baik, terima kasih abang-abang dan ibu, kawan-kawan dari pers, asosiasi pers, dan terhalam hadir dalam podcast Pemilu dan Demokrasi Oke atau Potludo KPU Tanah Datar. Teman pemilih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.